Setelah menciptakan manusia, Allah mau agar manusia bergantung padanya, sama seperti manusia bergantung pada makanan untuk hidupnya. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Allah menggunakan dua pohon sebagai perumpamaan, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Orang Kristen dapat hidup di bumi dengan dua prinsip yang berbeda, yaitu menurut prinsip benar salah atau menurut prinsip hayat. Beberapa orang mengambil prinsip benar salah sebagai standar hidup mereka, sedangkan yang lain mengambil prinsip hayat sebagai standar hidup. Apa artinya hidup menurut prinsip benar salah? Dan apa artinya hidup seturut prinsip hayat? Firman Tuhan memberitahu bahwa barang siapa yang makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, pasti akan mati. Sedangkan siapa yang makan buah dari pohon kehidupan akan hidup. Bila manusia ingin hidup di hadapan Tuhan, maka dia harus tahu apa artinya makan buah dari pohon kehidupan. Ada beberapa orang Kristen hidup menurut prinsip benar salah, baik atau jahat. Kita perlu ingat bahwa prinsip benar salah atau baik jahat bukanlah kekristenan. Kekristenan adalah perkara hayat, bukan perkara benar salah. Setelah kita menerima Tuhan Yesus dan beroleh hidup baru, kita memperoleh prinsip hidup yang lain. Tetapi bila kita tidak mengetahuinya, kita akan mengesampingkan prinsip hayat dan mengikuti prinsip benar salah. Bila perilaku kita dikendalikan oleh prinsip benar dan salah, maka setiap kali kita membuat keputusan, kita menanyakan apakah ada sesuatu yang benar atau salah. Banyak orang berpikir apakah sesuatu itu baik atau jahat, boleh atau tidak. Dengan memutuskan secara hati-hati dalam bertindak, mereka menganggap diri mereka sebagai orang baik. Praktek membedakan yang baik dari yang jahat, memilih yang baik dan menolak yang jahat, bukanlah kekristenan. Kekristenan tidak memiliki standar baik dan jahat yang luaran. Kita mungkin memilih yang baik dan menolak yang jahat, tetapi ini bukan kekristenan. Hal itu adalah perjanjian lama, hukum, moralitas, dan etika manusia. Kekristenan adalah perkara hayat, bukan menanyakan apakah sesuatu itu benar atau salah, melainkan memeriksa berdasarkan hayat di dalam setiap kali melakukan sesuatu. Tuhan tidak memberi kita standar yang luaran. Kekristenan bukanlah kumpulan 10 perintah yang baru. Kekristenan tidak menuntut kita bertanya apakah sesuatu itu benar atau salah, baik atau jahat. Sebaliknya, setiap kali melakukan sesuatu, ada hayat di dalam diri kita yang berbicara dengan kita. Ketika kita merasa benar di batin, merasa hayat bergerak di batin, merasa kuat dan ada urapan di batin, kita tahu bahwa kita memiliki hayat. Seringkali sesuatu itu benar dan baik di mata manusia, tetapi anehnya hayat batin tidak merespon dan menjadi dingin. Kekristenan didasarkan pada hayat batinia, bukan standar luaran tentang benar dan salah. Banyak orang dunia hidup menurut standar hidup terbaik yang dapat mereka capai, yaitu prinsip benar dan salah. Bila kita hidup dengan prinsip benar salah, kita sama dengan orang dunia. Orang Kristen itu berbeda, karena kita tidak hidup dengan standar hukum yang luaran. Subjek kita bukanlah moralitas atau konsep manusia, tidak menentukan sesuatu itu benar atau salah dengan menjadikannya kritik atau opini. Hari ini kita memiliki satu pertanyaan, apa yang dikatakan hayat di batin kita? Bila hayat itu kuat dan aktif di dalam kita bisa melakukan hal ini. Sedangkan bila hayat itu dingin dan undur, kita seharusnya tidak melakukannya. Ini adalah satu-satunya prinsip hidup yang nyata, yang lain adalah palsu. Benar dan salah tidak ditentukan oleh standar yang luaran, tetapi oleh hayat di batin. Setelah perkara ini diselesaikan, kita dapat melihat bahwa kita bukan hanya harus menghindari semua yang jahat, tetapi juga menghindari semua yang hanya sekedar baik. Kita perlu memperhatikan bahwa baik dan jahat disatukan dalam satu jalan, sementara hayat ada di jalan yang lain.
Orang Kristen seharusnya bukan hanya menolak yang jahat, mereka juga harus menolak yang baik. Ada standar yang lebih tinggi dari standar kebaikan, yaitu standar hayat. Banyak hal yang benar menurut standar manusia, tetapi standar ilahi menyatakan salah karena tidak memiliki hayat ilahi. Orang mungkin mengatakan suatu hal itu benar, dan kita pun setuju atas hal itu. Tetapi apakah hayat Tuhan di dalam kita bangkit, atau justru surut saat kita melakukannya? Ketika kita melakukan sesuatu, apakah kita merasakan urapan, atau justru kita merasa berat? Hayat tidak membuat keputusan sesuai dengan standar luaran tentang benar dan salah. Keputusan harus dibuat berdasarkan standar hayat Tuhan yang bergerak di dalam kita. Orang Kristen tidak seharusnya melakukan sesuatu hanya karena hal itu baik dan benar. Kita harus bertanya pada Tuhan, apa perasaan batin yang Tuhan berikan? Apakah kita merasa sukacita dan damai di batin tentang hal ini? Inilah hal-hal yang menentukan jalan rohani kita. Kesalahan terbesar anak-anak Tuhan adalah menentukan benar salah dari apa yang mereka lihat. Banyak orang menentukan benar salah menurut latar belakang atau pengalaman mereka, tetapi hidup kekristenan didasarkan pada hayat yang di batin. Tidak ada orang Kristen yang dapat menentukan apapun di luar hayat. Tidak ada yang boleh menentukan benar atau tidaknya suatu masalah dengan menggunakan standar yang di luar. Satu pertanyaan yang harus kita tanyakan, apakah hayat ilahi di dalam kita bangkit atau tidak? Ini yang harus menentukan jalan yang kita ambil. Di Gunung Transfigurasi, Musa mewakili hukum dan Elia mewakili para nabi. Dalam perjanjian lama, hukum dan para nabi adalah yang paling memenuhi syarat untuk berbicara. Tetapi Allah membungkam mereka di sini. Allah berkata kepada Petrus, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Hari ini standar hidup kekristenan bukan lagi hukum dan para nabi. Standar hidup kekristenan adalah Kristus yang berhuni di dalam kita. Oleh karena itu ini bukan pertanyaan apakah kita benar atau salah, melainkan apakah sesuai dengan hayat ilahi atau tidak. Sering kita mendapati bahwa hayat di dalam kita tidak setuju dengan apa yang kita setujui. Ketika ini terjadi, kita tidak bisa memaksakan apa yang kita anggap benar. Ada kakak beradik Kristen yang memiliki sawah. Di siang hari mereka menimba air lalu mengisi sawah mereka. Di malam hari ketika mereka tidur, ada petani lain melubangi sawah mereka dan membiarkan air mengalir ke ladangnya. Keesokan paginya, kedua saudara itu melihat apa yang telah terjadi, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Mereka adalah orang Kristen, dan mereka merasa harus bertahan dalam keheningan. Sekali lagi mereka mengisi sawah mereka dengan air, namun hal itu kembali berulang selama 1 minggu. Menurut konsep manusia, mereka seharusnya sukacita, bahagia, dan menang karena mereka bertahan dalam keheningan. Namun anehnya hati mereka tidak penuh dengan damai. Mereka kemudian pergi menemui seorang saudara dan menanyakannya. Saudara ini menjawab, "Kamu belum cukup melakukan. Kamu belum cukup bertahan. Kamu harus lebih dulu mengisi air di sawah orang yang mencuri itu. Lalu lihatlah, apakah kamu memiliki damai di batin setelahnya." Keesokan harinya mereka melakukan apa yang saudara itu katakan. Mereka menjadi lebih sukacita saat mengisi sawah orang itu. Saat mengisi sawah mereka sendiri, mereka memiliki damai. Setelah 2 atau 3 hari melakukan hal tersebut, orang yang mencuri air datang untuk meminta maaf dan berkata, "Kalau ini adalah kekristenan, saya ingin mendengarkannya." Ini menunjukkan bahwa dalam ranah benar atau salah, bertahan adalah benar. Apalagi yang bisa diminta dari kakak beradik itu. Namun mereka tidak memiliki damai di batin. Ini menggambarkan jalan hidup yang kita ambil. Manusia berkata bahwa standar benar salah itu cukup baik. Tetapi Tuhan berkata bahwa hanya hayat yang cukup. Tuhan tidak puas dengan hanya menjadi benar. Kita harus melakukan sampai titik di mana sukacita dan damai dihasilkan dari dalam.
Ini adalah perbedaan antara jalan hayat dan jalan benar salah. Tuhan menuntut kita untuk memuaskan hayat ilahi. Khotbah di bukit dalam Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7 mengajarkan bahwa menjadi benar saja tidak cukup. Kita harus melakukan hal-hal dengan cara yang memuaskan hayat yang telah Tuhan berikan. Khotbah di bukit tidak mengatakan bahwa segalanya akan baik selama dilakukan menurut apa yang benar. Manusia bertanya mengapa dia harus memberikan pipi yang lain saat orang lain menamparnya. Tetapi Tuhan berkata bahwa tidak cukup hanya dengan menundukkan kepala dan pergi. Ini tidak memuaskan hayat di batin. Kita harus memberi pipi yang lain juga. Ini berarti bahwa tidak ada kebencian di dalam kita. Kita tidak marah dan dapat menanggung perlakuan ini untuk kali kedua. Hayat itu rendah hati. Hayat dapat memberikan pipi yang lain untuk kembali ditampar. Ini adalah cara hayat. Karena kita hidup di hadapan Tuhan, tindakan kita tidak boleh ditentukan oleh baik atau jahat, melainkan oleh hayat yang di dalam. Apapun yang hayat ingin kita lakukan itu mulia. Apapun yang kita lakukan tanpa hayat, seberapa baik pun itu, tidak akan menghasilkan apapun selain penghakiman batin. Seorang Kristen seharusnya bukan hanya bertobat atas dosa-dosa. Seringkali dia harus bertobat untuk hal-hal baik yang dia lakukan. Prinsip hayat kita bukanlah prinsip membedakan yang baik dari yang jahat. Kita harus datang ke hadapan Tuhan untuk menentukan apakah itu hayat atau maut. Ketika hayat tidak bangkit dan kita tidak merasakan urapan di dalam kita seharusnya tidak peduli apakah kita benar atau salah. Sebaliknya kita harus mengaku di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Kita tidak menentukan hal-hal dengan hukum lahiriah yang terlihat. Kita hidup menurut tuntunan yang Tuhan berikan secara batin. Standar benar salah tidak buruk, tetapi tidak cukup baik bagi orang Kristen. Standar orang Kristen lebih unggul dari benar dan salah. Hal-hal yang salah itu salah, tetapi hal-hal yang benar tidak selalu benar. Bila kita bertindak sesuai dengan hayat Tuhan, Dia akan menunjukkan bahwa tuntutannya lebih tinggi daripada hukum manusia. Dalam setiap perkara, ketika kita mencari firman Tuhan yang di dalam kita, secara spontan ada pancaran terang di batin. Kiranya kita semua dapat berkata, Tuhan, berkati aku agar dapat hidup berdasarkan pohon hayat, bukan berdasarkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Aku ingin selalu memperhatikan hayat. Bila kita hidup dengan prinsip ini, kita akan melihat perubahan besar dalam hidup kekristenan kita. Banyak masalah muncul karena kita menggunakan standar benar salah. Banyak kesalahan terjadi karena kita tidak memiliki standar hayat. Bila kita memiliki standar hayat, banyak masalah akan terselesaikan. Semoga kita nampak bahwa membedakan yang benar dan yang salah adalah dosa dan maut. Mereka yang hidup di dalam hayat harus dipimpin oleh hayat. Kiranya Tuhan memimpin kita di jalan yang ada di depan kita. Tuhan memberkati.